Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati, Magister Agama Islam selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dan tak lupa yang kami hormati penemu aksi literasi Hanifida pasti bisa, Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama. Ya, dan juga tak lupa teman-teman sekalian jurusan Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang angkatan 2003. Hatur terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya almarhum atas berkat jasa beliau. Hingga saat ini saya masih semangat dalam mencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Diana Kholidah, mahasiswi Pasca Sarjana jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Saya akan mempresentasikan, ya ini teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya, ini adalah peta imajinasi. Penemunya adalah Bapak Dr. Hanifuddin dan juga Umi Ida. Beliau adalah dosen pengampu dari pembelajaran abad 21. Dan ini adalah peta imajinasi yang saya gambarkan. Kali ini adalah mata kuliah ke Hasyim Asy'arian, dimana di sini ada sejarah pendirian pondok pesantren Tebu Ireng. Bagaimana sih kronologi atau cerita sejarah berdirinya pondok pesantren Tebu Ireng. Menurut riwayat dulu adanya industrialisasi kolonial pada abad 19 ini. Waktu itu di lingkungan Cukir Ndiwek Jombang itu saat ini memang ekonomi warga masyarakatnya lumayan terangkat karena di situ adanya pabrik. Jadi banyaknya orang-orang yang kemudian mereka itu melakukan misalnya di sela-sela ini ya, selain setelah bekerja di pabrik itu mereka ada waktu-waktu luang yang itu digunakan untuk mabuk, judi, adu ayam dan lain sebagainya. Ini membawa keprihatinan oleh Hadratus Syekh. Waktu itu memang perjuangannya tidak mudah untuk melakukan dakwah, mengajak untuk hal-hal yang baik, melakukan ibadah dan lain sebagainya. Maka kesulitan-kesulitan inilah yang mendorong beliau untuk mendekatkan diri, malah menjauhkan dari lingkungan yang terkesannya sudah sangat hancur ya waktu itu. Namun memang perekonomian naik, tetapi untuk secara spiritual lingkungan yang ada di Cukir tersebut ibadahnya masih kurang. Maka Hadratus Syekh kemudian ini menginisiasi bangunan waktu itu menginisiasi bangunan waktu itu masih kecil untuk pembelajaran 6x8 itu di tanggal 26 Rabiul Awal, tepatnya tahun 1317 Hijriah. Awalnya di situ hanya 8 santri. Terus kemudian baru di 3 bulan ke depan itu naik menjadi 28. Nah, tepatnya kalau di tahun 1317 ini bertepatan di 3 Agustus 1899 Masehi, begitu ya kawan-kawan. Adanya ekonomi dengan
judi, miras. Ini kemudian eh, apa ya, ketika mendirikan pondok pondok yang kecil, masih waktu itu masih kecil ini, itu pun terbuat dari bambu, kawan-kawan. Eh, itu beliau itu diintimidasi oleh warga-warga sekitar, bahwasanya ibaratnya gitu, mungkin waktu itu diancam, mau dirobohkan lah, kemudian mau diserang lah atau apa waktu itu ya. Nah, makanya ada beberapa teman baik daripada Hadratus ini, salah satunya adalah Kiai Saleh dari Bendo Cirebon, yang kemudian turut membantu, kemudian mensupport. Dan juga ada Kiai Abdul Pengorangan, ada Kiai Haji Samsuri Wanantara, dan juga Kiai Abdul Jamil Buntet. Keempat tokoh ini beliau membantu, memotivasi dan juga turut melindungi waktu itu. Nah, ancaman-ancaman yang ada di berdirinya itu juga ada ancaman. Ancamannya tidak hanya muncul dari apa ya, sekitar ya, tapi juga mungkin di sekitar di situ kan ada ini ya, dekatnya pabrik itu ada pasar. Nah, ini kemudian muncul ancaman. Nah, ancaman ini kemudian Hadrotusya itu mempunyai ide untuk kemudian melatih para santri yang sudah masuk di pesantren itu dengan latihan kanuragan, pencak silat, sekitar 8 bulanan lah waktu itu, hingga kemudian teror-teror itu pun apa ya, ibarat itu dapat diredam. Tebu Ireng sendiri dari dulu sampai sekarang tuh mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia. Kalau dulu ikut turut serta dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial, dan juga yang paling signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi pesantren-pesantren yang ada di Jombang, yang saat ini mungkin sudah sangat banyak sekali. Tapi pondok pesantren Tebu Ireng ini awalnya memang tidak mudah berdirinya, butuh perjuangan, butuh konsistensi untuk kemudian tetap di jalur kebaikan. Untuk penerus yang saat ini sangat terkenal, penerus beliau dari cucu beliau adalah Gus Dur yang menjadi presiden keempat, dan juga yang masih saat ini ada itu adalah organisasinya adalah Nahdlatul Ulama, ormas yang itu sudah menasional dan juga dikenal di kalangan internasional juga, sampai Asia maupun ke Timur Tengah. Tebu Ireng sekarang di abad 20 ini, mulai dari kelembagaannya, kalau dulu sih materi yang ada di pondok pesantren dulunya hanya sorogan maupun bandongan, nah seperti itu. Tapi kalau saat ini sudah apa ya, ibaratnya itu berkolaborasi lah dengan pembelajaran kurikulum pemerintah ya. Kalau sekarang itu berkembangnya di abad 20 ada lembaga-lembaga formal seperti MTS, kemudian Madrasah Aliyah, ada SMA, ada IKH yang sekarang menjadi Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dan unit lain itu ada Madrasah Diniyah, kemudian ada Mu'alimin, kemudian ada Ma'had Ali, dan juga salah satu apa ya, unit-unit lainnya ini difasilitasi, ada juga perpustakaan, ada kemudian apa itu, terbitan-terbitan majalah dari Tebu Ireng, ada koperasi, ada juga polikliniknya. Sekarang yang berkembang itu yang baru-baru beberapa bulan yang lalu di tahun 2003 itu berdiri rumah sakit Hasyim Asy'ari. Nah, ini betapa luar biasanya perkembangan pondok pesantren yang dirintis oleh kiai besar kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Kawan-kawanku yang berbahagia, nah peta imajinasi ini memang setiap orang dalam menggambarkan memang berbeda, karena setiap hasil daripada
apa ya, paparan maupun konsentrasi apa yang dipaparkan, metode Hanifida ini cukup unik memang, antara satu dan yang lain nggak ada yang sama. Dan ini peta imajinasi saya bisa dilihat ya kawan-kawan ya, ini ada gambar, mungkin bagi saya cukup bagus ini ya. Oke. Begitu kawan-kawan, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.